Kasus Arafik dan Rampu Jabi tentang hak cipta kepemilikan lagu yang pernah merebak beberapa waktu lalu ternyata belum dianggap selesai oleh pihak Arafik. Kemarin siang pelantun tembang pandangan pertama ini mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan Rampu Jabi secara pidana atas kasus penipuan tentang pemakaian 15 lagu ciptaannya pada 2 film produksi PT Tiga Raksa Film dan Parkit Film milik Rampu Jabi yang Marimbi Jodi Putri. Itulah nama anak yang diakui Jodi sebagai putri bungsunya dari 3 anaknya yang dilahirkan Shandy Harun. Belakangan anak itu disebut Sandi sebagai anak hubungannya dengan Tommy Suwarto. Kemarin Teguh Samudera membawa beberapa bukti yang menguatkan bahwa Marimbi adalah putrinya Jodi. Sesuai akte kelahiran yang ditujukan Teguh, Marimbi dilahirkan Sandi secara sesar pada hari Minggu 8 Februari 1998 di Rumah Sakit Medisra di Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Selain itu ada juga kopi tayangan Cek dan Dicek berisi wawancara tentang pengakuan Sandy bahwa Marimbi adalah anak setiawan Jodi. Sebagai wakil dari keluarga Tommy, Elsa menegaskan bahwa pada saat Marimbi lahir, keluarga Cendana yang masih berkerabat dengan Jodi mengetahui hal itu. Mereka tahu itu adalah putri ketiga Shandy dengan Jodi yang lahir sebelum mereka bercerai pada tahun 1999. Atas pernyataan Teguh Samudera, Elsa dan setiawan Jodi, Sandi Harun yang ditemui di Cepete, Jakarta Selatan memberikan tanggapan. Siapa takut? Kita tunggu aja apa kata mereka. Mau masuk pengadilan, saya ikut. Dipanggil, saya datang. Suruh ngomong, saya ngomong. Kayaknya mereka nggak nyerang saya deh. Berdua itu yang saling nyerang sebenarnya. Badai pasti berlalu. Kira-kira masuknya kemana sih? Penjara kan? Ya udah, jalanin aja. Babak baru perebutan harta gono Gini Huges dengan mantan suaminya Afin mulai digelar. Setelah resmi bercerai, kemarin Huges menyatakan banding di Pengadilan Agama Jakarta Selatan karena tidak rela harta milik mereka berdua selama berumah tangga dibagi rata. Pertikaian Dewi Huges dengan mantan suaminya Muhammad Hestiafin alias Afin nampaknya tidak berhenti dengan jatuhnya putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan awal Mei 2005 lalu. Pihak Huges seperti yang disampaikan oleh pengacaranya Elsa Sarif Sarjana Hukum mengaku tidak puas dengan keputusan Pengadilan Agama yang membagi harta gono Gini. Dalam jumpa pers yang berlangsung di Jakarta Minggu 22 Mei 2005 kemarin, Huges melalui pengacaranya Elsa Sarif menyatakan akan banding. Saya ingin dengan tentunya meminta tolong kepada Ibu Elsa Syarif dan rekan-rekan untuk bisa memperjuangkan penegakan hukumnya untuk kepentingan perempuan. Huges yang baru saja pulang umroh menegaskan dirinya tidak ingin dipusingkan lagi dengan urusan pengadilan. Karena itu, ia menyerahkan sepenuhnya masalah banding kepada pengacaranya. Mengapa banding dilakukan? Menurut Elsa Sarif, dalam kompilasi hukum Islam tidak mengenal istilah harta bersama. Jadi tidak adil jika pengadilan memutuskan harta yang dikumpulkan Huges selama menikah dengan Afin dianggap sebagai harta bersama. Afin yang ditemui di kantornya kemarin menilai harta yang dikumpulkan adalah hasil keringatnya juga, karena selama ini dia bekerja sebagai manajer Huges. Kepada Cek dan Dicek kemarin, Afin membantah anggapan bahwa dirinya menentukan sendiri posisi dan honor manajer. Dan untuk itu, Afin mengaku telah bekerja keras. Dapur pun saya yang ngurusin, bayar supir bayar pun saya semua yang ngurusin gitu kan. Apakah itu ada fee-nya? Nggak ada kan. Dan dia hanya bisa makan tidur pergi, makan tidur pergi. Makan tidur pergi, makan tidur pergi. Mana pernah dia melayani suami untuk nyiapin makan pagi, makan siang sebagai istri? Ada nggak? Ada nggak dia begitu? Tanyalah ke orang-orang, pernah Kak Huges memasakkan saya gitu? Bisa nggak dia masak? Terhadap keinginan Huges untuk banding, Afin mengaku tidak peduli. Kalau kelak pengadilan banding merubah komposisi pembagian harta gono Gini, Afin pasrah. Gemuk karena habis melahirkan tidak membuat Arzetti, salah seorang model kondang di negeri ini, kehilangan pekerjaan di dunia modeling. Meski tidak melenggak-lenggok di atas catwalk, Arzetti tetap bisa mengajar anak-anak didiknya. Memiliki tubuh langsing adalah syarat utama seorang model. Tetapi bagaimana dengan karir sang model bila bentuk tubuhnya berubah drastis? Arzetti Bilbina, salah satu model terkemuka Indonesia, membuktikan
Meskipun tubuh Arzetti membengkak setelah melahirkan anak lelaki yang diberi nama Bagus Wicaksono Rahardi Setiawan, wanita kelahiran Padang 4 September 1974 ini tetap aktif di dunia model. Tentu saja yang dilakukan istri dari Adita Setiawan ini tidak lagi melenggak-lenggok di catwalk. Kini ia lebih sibuk mengajar calon-calon model di sekolah modeling miliknya. Ketika ditemui cek dan recheck pekan lalu, Arzetti memang sedang mengajar murid-muridnya. Caranya mengajar mungkin mengingatkan kita akan sosok seorang ibu guru yang baik di depan kelas. Dan rupanya Arzetti memang melakukan pekerjaan itu dengan senang hati. Ada kebanggaan aja untuk diri kita, apa yang kita ajarkan ke mereka kita ternyata menghasilkan sesuatu gitu loh. Jadi puasnya itu untuk batin aku gitu loh. Batin mungkin semua guru juga akan merasakan seperti itu, kepuasan batin yang didapat gitu. Lebih banyak sukanya ya, dukanya sih nggak ada ya. Sukanya itu kalau misalnya ngeliatnya murid yang kita ajarin tiba-tiba sekarang jadi seorang supermodel gitu, atau mungkin jadi top model gitu, wah rasanya nikmat sekali. Wah dulu gue sempat ngajarin gitu. Mengurus anak dan mendidik calon modeling adalah dua kegiatan yang kini menyita waktunya. Namun demikian, bukan berarti harus meninggalkan kegiatan lain. Pergi menonton dan fitness bersama suami, si rutin dilakukan. Tadi mau pergi berdua mau malam mingguan, cuman bilang mas nggak usah pergi deh, kita di rumah aja gitu kan. Bapaknya gunting kuku deh gitu loh, malam-malam gunting kukunya, dia luka terus ya kalau kita kena gunting kuku kan pasti sakit ya mbak, terus darahnya banyak banget gitu loh. Sampai aku juga nggak tega juga ngeliatnya, rasanya miris banget. Si baby tuh nggak nangis sama sekali gitu loh, sampai mungkin dia takut kali atau mungkin dia malu sama bapaknya ya, sebagai anak laki kok dia nangis gitu loh. Kemarin disuntik aja juga nggak nangis kan? Disuntik sebentar terus baru nangis, biasanya gitu. Kalau sakit gitu. Iya, tapi dianya sama bapaknya nggak boleh nangis. Kamu Nggak anak boleh laki. cengeng. Nggak boleh cengeng. Kamu anak Benar, laki. Mbak, ya. Ya nak ya. Kasus Arafik dengan Rampun Jabi kembali mencuat. Sementara Ahmad Dhani enggan mengomentari pengaduan Erwin mantan pemain Bas Dewa di Polda Metro Jaya. Kasus Arafik dan Rampu Jabi tentang hak cipta kepemilikan lagu yang pernah merebak beberapa waktu lalu ternyata belum dianggap selesai oleh pihak Arafik. Kemarin siang pelantun tembang pandangan pertama ini mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan Rampu Jabi secara pidana atas kasus penipuan tentang pemakaian 15 lagu ciptaannya pada 2 film produksi PT Tiga Raksa Film dan Parkit Film milik Rampu Jabi yang berjudul Pandangan Pertama dan Dari Mata Turun ke Hati. Dalam hal ini Ram bisa dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Ya, saya datang untuk melaporkan dalam konteks pidana. Ya, di mana yang lalu kan saya perdata dan secara jujur kan ternyata keputusannya kan saya kalah. Saya heran terkejut untuk nggak pingsan itu. Kok bisa kalah? Mau saya yang dirugikan, keringat saya dan 15 lagu bukan sedikit. Iya kan? Terus kayak dia tolak pinggang segala macam, saya bingung gitu kan. Nah, tapi mau ngomong apa? Ternyata begitu kan. Menanggapi laporan ini, kami juga berusaha meminta komentar dari Rampu Jabi. Sayang ia sedang berada di luar negeri. Sebagai gantinya, kuasa hukum Ram Malik Bawazirlah yang berkomentar. Di sini apabila seperti tadi dikatakan Arafik mengajukan laporan pidana, sebetulnya sejatinya dari awal saya menangani kasus ini di tingkat pengadilan negeri secara perdata dan tingkat pengadilan tinggi DKI. Sejatinya dari awal Arafik tidak memiliki hak dan tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan tersebut atau laporan tersebut. Niat Erwin Prasetya, mantan personel band Dewa menuntut Ahmad Dhani, pihak Dewa serta televisi yang memproduksi kisah perjalanan band asal Surabaya itu dalam bentuk sinetron benar-benar diwujudkan. Kemarin sekitar pukul 7 malam, Erwin dan kuasa hukumnya melapor ke Polda Metro Jaya. Erwin merasa tidak pernah memberi izin kepada pihak televisi untuk mensinetronkan kisah hidupnya. Meskipun dalam penggarapan sinetron tersebut, ia sempat dipertemukan dengan pihak produksi dan sudah menerima sejumlah uang. Ditemui di studionya tadi malam, Dhani enggan berkomentar terhadap aksi teman sejak kecilnya itu. Dhani berpendapat Erwin salah alamat jika melibatkan dalam urusan ini. Konflik yang terjadi antara Dhani dan Erwin ini juga disayangkan oleh mantan personil dan kru Dewa yang sempat terlibat sejak awal berdirinya grup band terbesar di Indonesia saat ini. Rasa-rasanya tindakan kayak gini Erwin mungkin terlalu terburu-buru gitu mungkin ya. Sebenarnya kan bisa ketemu dengan Dhani mendapat penjelasan gitu. Dia tanya apa ya.
sayang gitu loh mereka sampai seperti itu. Mungkin kalau Erwin tidak kenal atau Dani juga tidak kenal Erwin sehingga sama-sama saling menyinggung terus sampai sedemikian ya mungkin bisa aja.